Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bitaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لسد جسدنا قلوبنا شأمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنابنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا أعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. وربما من بين الأعين الخبيرة بالألوان السبعة, boleh jadi di antara mata yang tajam bil alwan terhadap rupa-rupa asma yang tujuh, warna-warna yang tujuh, tadharu tampak ainus sabri apa mata kesabaran, wa ta'ammuli dan renungan. Fatara maka menyaksikan itu ainus sabr alwanan kepada berbagai macam warna, ghairu hadhil alwan selain warna-warna ini. Wa tara dan menyaksikan itu ainus sabr al-jawahir terhadap berbagai macam permata, badalan sebagai ganti minal hijarati dari batu-batu. Artinya jawahir berbagai macam permata, bal bahkan tasbahu jadi itu ainus sabr bahran ialah samudra, wa tasbahu dan jadi itu ainus sabr syamsan ialah matahari, tawiyatan lil aflak yang bisa melipat terhadap berbagai macam planet. Wal amilu adapun orang yang beramal yakunu ialah ada amil muhtafian ialah tersembunyi fi maudhil amal di tempat amal, famdih maka pergilah engkau ila maudhil amal kepada tempat amal, wa absirhu dan pandanglah engkau kepada itu maudhil amal iyanan dengan nyata. Walamma kana dan setelah ada al-amal apa itu amal, yunsicu ialah menenun amal satarun kepada tirai hawlal amil di sekitar orang yang beramal, fa innaka maka sungguhnya engkau la tastati'u ialah tidak sanggup engkau antarahu kepada hendaknya melihat engkau kepada itu amil kharijal amal di luar itu amal. Wa ma dama dan selama ada maudhi'ul amal apa tempat itu amal, huwa mahallu iqamatil amil ialah tempat tegaknya seorang amil, fa kullu man maka adapun setiap orang, huwa ialah adapun kullu man kharijuhu berada di luarnya itu amil,
yakunu ada itu kullu man ghafilan ila lalai anhu dari itu amil. Kita berhadapan dengan berbagai macam kenyataan, berbagai macam realitas ya. Kehidupan manusia yang bergemuruh dengan berbagai macam persoalan dan kemajuan, teknologi, industri dan lain semacamnya. Berhadapan dengan warna-warna kehidupan. Tatap baik-baik. Maka kita bisa menemukan warna di luar segala warna yang nyata. Warna-warni yang nyata ini adalah empirisisme dunia yang wadak. Ada warna-warni yang tidak nyata, yaitu peran-peran Allah Ta'ala di balik bergemuruhnya dan berlangsungnya semesta. Ini yang disebut dengan tatap baik-baik renungi. Kita akan menemukan warna di balik warna-warni yang ada ini. Kita menemukan kenyataan-kenyataan di balik realitas yang ada ini. Artinya apa? Hidup kita itu jangan hanya bersentuhan dengan segala sesuatu yang konkret, yang nyata. Ini jangan. Saksikan peran Allah Ta'ala di balik berlangsungnya kehidupan yang real, yang nyata ini. Maka dengan demikian kita tidak terkungkung, dengan demikian kita merdeka menerobos kenyataan yang sempit ini. Kalau hidup kita cuma kenyataan yang kita rasakan, yang kita alami, kemudian kita berhadapan dengan persoalan yang getir, sumpek, stres. Tapi kalau kita memiliki alam yang lain, memiliki cakrawala yang lain, kita bisa mendapatkan hiburan-hiburan rohani. Gitu ya. Pentingnya mula-mula orang memiliki keimanan terhadap kiamat, terhadap akhirat, terhadap hari akhir, terhadap kehidupan yang abadi. Pentingnya itu seperti itu. Kita bisa mengatakan bahwa boleh jadi saya di sini begini, tapi di sana bisa saja sebaliknya. Atau boleh jadi mereka yang berkuasa semena-mena di sini, tapi di sana bisa sangat menderita. Nah, keimanan seperti ini memberikan ruang rohani bagi seseorang. Dan ketika ruang rohani seseorang itu begitu luas, begitu mencakrawala, maka orang ini tidak gampang menyerah terhadap kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Tidak gampang menyerah. Kenapa? Karena sudah menemukan warna yang bukan merupakan warna yang tujuh ini. Jadi kata-kata tujuh ini disebut untuk menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada banyak. Di dalam kebiasaan orang-orang Arab itu, kalau mau menyebut banyak itu ada tujuhnya. Misalnya 27 atau 77 dan lain semacamnya. Jadi dengan demikian kita akan sadar terhadap adanya kampung asal usul kita yang bukan realitas ini. Jadi kampung asal usul kita itu di kemahaan Allah, di ketakterhinggaan Allah, di keluasan Allah. Itu kampung kita. Jadi dengan demikian ada jalan untuk sampai kepada kampung ketakterhinggaan, itu ada jalan. Jangan bilang tidak ada jalan. Karena kita pun juga sesungguhnya berasal usul dari tanpa realitas itu. Kita berasal usul dari tanpa ruang, dari tanpa waktu. Kalau begitu juga sama, kita berasal usul dari tanpa sumpek dan tanpa stres. Kalau kita asal usulnya di sana, kenapa kok mau kemudian dalam hidup ini dikeprok oleh stres dan rumet? Jangan haho. Karena asal usul kita itu di sana. Jadi kalau di sini sudah terasa menyesakkan hidup ini, terbanglah dengan sayap rohani untuk bisa keluar dari kenyataan yang membuat kita sumpuk dan getir. Wah. Itu dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan kembali kekuatan rohani kita. Diaktifkan kekuatan rohani kita. Seluruh kebaikan dalam hidup ini adalah
makanan bagi rohani kita agar memiliki kekuatan menerobos kenyataan yang sangat sempit ini. Kasih makanan kebaikan berupa ibadah, berupa zikir, berupa kepedulian sosial, berupa perhatian kepada kenyataan-kenyataan hidup. Kasih makan itu. Maka kita akan memiliki rohani yang kuat yang tidak akan takluk berhadapan dengan berbagai macam kenyataan yang menggigit hidup kita. Ya, terobos. Jadi ada warna yang lain. Ada realitas yang lain. Jangan merasa cukup dengan kenyataan yang sesungguhnya hanya sangat sempit ini. Nah, di sini disebutkan adanya dua penglihatan. Yang pertama ainus sabri, ya, mata kesabaran. Yang kedua ainut ta'amul, yaitu mata renungan. Berarti dua hal ini penting kita pakai. Pertama, ainus sabri, mata kesabaran. Kalau kita menyaksikan ke arah barat, timur, utara, selatan, kita hanya menemukan ruang, jangan menyerah. Kita harus sabar. Kenapa? Kita bisa mengatakan, konon kata guru, ada ruang di luar segala ruang ini. Sabar. Terus kita gali dengan renungan. Kita gali. Dari mana datangnya semesta ini, kita gali. Ketika kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa semesta ini datang dari tanpa ruang, semesta ini datang dari kemahaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan hakul yakin mengatakan ada kekuatan untuk bisa menerobos ruang yang fana ini, ada kekuatan. Jadi dua penglihatan sangat dipentingkan, sangat diperlukan dalam kehidupan kita, yaitu mata kesabaran dan mata renungan. Mata kesabaran dan mata renungan diperlukan. Nah, kalau akses ke sana, akses kepada cakrawala keilahian itu sedemikian kuatnya, kita justru malah bisa merasakan bahwa hidup di sana itu lebih banyak peluangnya ketimbang hidup di alam kenyataan yang seringkali membuat kita terhimpit dan sumpah. Jadi peluangnya bisa lebih banyak di sana, di ketak-terhinggaan itu. Itu saat kita bisa merasakan berdekat-dekatan dengan Allah. Kita bisa menjadi kawan dialog bagi Allah. Kita bisa merasakan kampung asal usul kita yang hakiki. Jadi aksesnya di sana lebih banyak ketimbang di sini. Jadi karena itu, kalau kita keluar ya, di tengah pesawahan itu, kan jelas sekali. Kita seperti dikurung oleh sebuah mangkok yang besar. Dikurung. Di mana-mana langit itu melingkupi kita. Dikurung. Terobos itu, kurungan langit itu. Maka kita akan sayup-sayup bisa mendengarkan suara-suara keilahian, mendengarkan suara-suara para nabi, mendengarkan adanya bunyi-bunyian dari alam ketakterbatasan, musik-musik dari alam keilahian. Tentram rasanya. Jadi sabar. Nah, sabar ini wujudnya juga bisa gini. Bisa dengan cara menempuh riyadhah, menempuh ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, yang walaupun belum dirasakan nikmatnya, terus saja ditempuh. Sabar, ditempuh. Siapa tahu Allah kemudian membukakan pintu cakrawalanya dan kita menyaksikan kemahaindahan dan kemahaluasan Allah Ta'ala. Sabar. Jangan menyerah. Ketika kesimpulan kita ambil bahwa hidup ini cuma di dunia yang sementara, jangan menyerah. Katakan, gak percaya. Hidup cuma di dunia sementara. Sebab asal usulnya ini pasti dari bukan dari kesementaraan. Dan percaya. Nah, maka kemudian kalau sudah begitu, kita bisa menyaksikan warna-warni yang bukan warna-warni kefanaan. Menyaksikan realitas rohani yang bukan realitas dunia ini.
Kita akan merasakan seperti itu. Ketika akses ke atas sana sudah cukup luas melalui penglihatan, melalui mata kesabaran dan mata renungan. Menemukan. Terus kita akan menyaksikan aneka ragam permata rohani, aneka ragam permata keilahian, akan menyaksikan itu. Dan itu akan menjadi ganti dari batu-batu yang bergeletakan di dunia ini. Kalau di dunia ini, orang seringkali menemukan adanya keterbatasan dirinya. Berbagai macam keinginan tidak kesampaian. Nah, ketika pintu ke sana sudah cukup lebar dibukakan oleh Allah Ta'ala, kita menemukan permata-permata sebagai ganti dari batu-batu yang bergeletakan di dunia ini. Artinya apa? Kita menemukan kesenangan-kesenangan yang tak kita dapatkan di dunia yang sementara ini. Jadi dibuka peluang selebar-lebarnya ke arah yang sana. Terus kita akan menyaksikan samudra yang bukan samudra di dunia ini, bukan laut selatan situ, bukan. Ada samudra yang lain. Ada samudra yang lain yang tidak dihuni oleh Roro Kidul. Jadi ada samudra ilahi. Samudra ilahi yang tidak bertepi, yang tidak dibatasi oleh apapun. Bisa menyaksikan. Dengan demikian Allah Ta'ala. Nah, samudra. Maka karena itu gini coba. Karena asal usul segala sesuatu ini tiada, coba bersihkan dalam pandangan kita. Anggap ini sebagai kesenyapan. Atau karena asal usulnya tidak ada. Ketika sudah kita pandang sebagai kesenyapan, kembalikan lagi kepada apa? Kepada keluasan imajinasi Allah Ta'ala. Ketika segala sesuatu hanya merupakan konsep dan gambaran. Kembalikan kembali ke sana. Kembalikan lagi ke sana. Maka dengan demikian, apa yang disebut sebagai samudra ilahi bisa kita saksikan. Banyak. Kalau dalam kitab hikamnya Syekh Tajuddin itu diungkapkan, lau asyraka laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqrab ilaika min antarhala ilaiha. Kalau cahaya keyakinan itu terbit muncul di dalam dirimu, maka kita bisa menyaksikan akhirat lebih tampak ketimbang dunia ini. Menyaksikan akhirat lebih dekat ketimbang kita harus ke sana. Nah, kalau begitu, karena akhirat itu adalah hamparan luas kemahaan Allah dari sifat jalal dan jamalnya, kita saksikan itu sangat dekat dibandingkan dengan kita mesti ke sana, maka sesungguhnya itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa akses ke sana itu betul-betul sudah terbuka lebar. Betul-betul sudah lebar. Kalau sudah terbuka lebar seperti itu, orang yang paling menderita di dunia, paling pas-pasan rezekinya, pasti hidupnya dihiasi dengan senyuman dan kegembiraan. Terus yang kedua, wala ra'aital mahasinad dunya qad kasafat kisfatul fana 'alaiha. Kita akan menyaksikan keindahan dunia ini betul-betul sudah diambrukkan, sudah dirobohkan, sudah digulung oleh gerhana kefanaan. Jadi kita bisa menyaksikan hancurnya semesta sebelum datangnya masa kehancuran itu. Jadi kalau sudah kita saksikan kehancuran semesta ini, itu kan langsung kita penglihatan tertuju kepada keabadian. Langsung tertuju kepada keabadian. Kalau kita sudah bisa menerobos. Nah, berarti apa kuncinya? Cahaya keyakinan itu dibikin sebenderang mungkin dalam batin kita. Kita bisa bebas dari penjara dunia yang sangat sumpuk dan sempit ini. Bebas. Nah, begitu. Kita akan menyaksikan warna-warni yang lain. Kita akan menyaksikan asal-usul warna-warni di dunia. Kita akan menyaksikan asal-usul realitas di dunia ini. Akan menyaksikan di sana. Wah, enak ada gitu toh. Jadi kita ini memiliki peluang dan akses yang sangat luas ke sana sebenarnya. Karena sebenarnya asal-usul kita di sana. Di kampung keilahian itu. Di sana. Terus kita akan menyaksikan
akan menyaksikan bahwa hakikat diri kita ini sesungguhnya adalah matahari bagi seluruh planet. Nah, maksudnya gimana? Planet-planet itu ada, semuanya itu. Itu karena alasannya ada itu karena ada manusia. Bukankah fokus penciptaan dari semesta ini adalah adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad tidak menciptakan semesta ini dengan berbagai macam planet semuanya itu enggak ada. Jadi kita akan menyaksikan diri kita justru merupakan matahari yang bisa melipat seluruh planet itu. Jadi kita itu terhormat sebenarnya. Kita itu sebenarnya dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Nah, posisikan kembali kita ke sana mestinya itu. Sehingga kita merasakan bahwa dunia diciptakan karena manusia diciptakan. Dunia ini tak lain supaya apa? Supaya mengabdi kepada manusia. Jadi karena itu kalau hubungan kita dengan Allah mesra, hubungan dengan Allah Ta'ala itu baik, Allah memerintahkan dunia untuk tunduk kepada kita. Ayyuhad dunya ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada siapapun yang mengabdi kepadaku. Nah, kita beramal sebisa-bisa kita. Beramal kebaikan sebisa-bisa kita. Untuk apa? Untuk memberikan makanan kepada ruh yang merupakan bayang-bayang kehadiran Allah dalam diri kita. Kasih makanan sebanyak mungkin ruh kita itu. Nanti kita akan diajak terbang menuju kepada kampung asal-usul kita. Dan kalau yang dikasih makan cuma nafsu kita makin terperosok. Nafsu kita dikasih makan. Dengan apa? Dengan apapun yang disenangi oleh nafsu. Jadi nafsunya itu seperti mobil yang tidak ada rem. Apa saja mau oke. Itu makin terperosok kita. Makin terperosok. Dengan nafsu itu kita harus selektif ya. Ketika mau sesuatu, katakan untuk apa? Terus apa untungnya kepada saya? Terus kita selektif begitu. Nah, ketika makanan nafsu itu kita minimalisir dan makanan roh itu kita kasih sebanyak mungkin, maka kita akan dengan sangat mudah menerobos ruang waktu yang terbatas ini. Sangat mudah. Nah, amal-amal sebanyak mungkin kita lakukan. Usahakan keterpautan amal itu dengan ketakterhinggaan, yaitu ketulusan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita beramal itu kontraknya dalam setiap amal itu harus kepada Allah kontraknya itu. Kontraknya kepada Allah. Transaksinya itu dengan Allah, jangan dengan siapapun. Itu membuat kita bisa memiliki permata ketulusan. Nah, amal itu di situ amal itu menjadi rumah bagi amil. Perbuatan menjadi tempat bagi orang yang berbuat. Sehingga kita bisa menyaksikan amal-amal kebaikan orang itu. Nah, disitulah orang ini beralamat. Makanya kan ada ya orang-orang yang terkenal dengan sikap santun, sehingga ketika orang bertanya siapa orang ini, langsung ditunjukkan rumahnya. Itu loh orang yang santun, ditunjukkan rumahnya. Terus ada orang-orang yang begitu peduli terhadap sesama. Ketika ditanya di mana orang ini, orang itu kayak gini, orangnya sangat perhatian, sangat memiliki kepedulian kepada sama. Jadi amal itu kemudian menjadi rumah. Apakah rumah itu baik atau tidak baik tergantung penghuninya ini. Sebab yang bikin rumah penghuninya ini. Kalau penghuninya ini membuat rumah yang baik, maka alamat orang ini nanti baik. Dan ketika alamat orang ini baik, sebutannya itu bisa sepanjang masa kebaikannya.
Coba ya, kita menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Didoakan sepanjang masa karena menghuni rumah keterpujian sepanjang sejarah manusia. Menghuni rumah keterpujian. Karena itu kemudian dikenal terus. Beliau dikenal. Orang-orang terpuji lainnya juga sama begitu. Dikenal. Kenapa? Berdomisili di rumah keindahan, di rumah kebaikan, di rumah keterpujian. Berdomisili di sana. Jadi amal-amal menjadi rumah bagi amil, bagi orang-orang yang beramal itu. Nah, karena itu coba, kalau amal-amal baik itu menjadi rumah, menjadi alamat bagi seseorang yang mengerjakan kebaikan itu, cari sumbernya amal itu. Di mana itu sumbernya, kekuatan untuk beramal itu. Setelah kita telusuri denah, kita menempuh jalan demi jalan, kita akhirnya paham asal usul amal kebaikan itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Berarti apa? Ketika sebutan orang itu terpuji dan itu merupakan alamat bagi seseorang, sesungguhnya Allah lah yang menjadi alamat orang itu. Allah lah menjadi alamat orang itu. Karena orang ini dengan seksama menyaksikan asal usul segala amal kebaikannya. Ketika ditanya, berapa banyak amal kebaikanmu? Aku tidak punya amal kebaikan apapun. Kalaupun itu ada, pastilah itu bukan aku. Pastilah bukan aku. Pasti itu adalah pekerjaan, pasti itu adalah perbuatan tuanku, bukan aku. Ya, kembali kepada falsafah, la haula wala quwata illa billah. Makanya kata Syekh Abu Yazid Bustami begini, selama 40 tahun saya mencari Abu Yazid, enggak pernah ketemu. Padahal dia sendiri Abu Yazid. Selama 40 tahun ku cari Abu Yazid, tak pernah ketemu sampai sekarang. Kenapa? Ketika menelusuri dirinya ternyata asal usulnya itu adalah Allah Ta'ala. Bagaimana dia menemukan dirinya itu terpisah dari Allah? Enggak pernah menemukan. Enggak pernah menemukan. Karena itu ya, di dalam kitab Mantiqut Ta'arif disebutkan salah seorang guru dari Plato, Sokrates ya. Ketika Sokrates sudah umurnya senja, beliau yang seringkali berdiskusi dengan santri-santrinya tentang filsafat. Beliau yang dikerumuni oleh para pengagumnya di bidang filsafat. Di antara santri-santri itu kemudian bertanya, guru, kalau suatu saat guru wafat, di mana guru akan kami kebumikan? Kebumikan saja di mana sekehendakmu, kata si Sokrates itu. Tapi kok aku sanksi? Karena selama hidupku, aku tidak pernah mendapatkan Sokrates itu. Apakah setelah matiku kau bisa mendapatkannya? Aku sendiri belum pernah mendapatkannya. Jadi apa? Ini cara berpikir yang membawa seseorang kepada kampung asal usulnya di mana secara hakiki sesungguhnya dia tidak ada. Ada itu kan karena derma Allah Ta'ala atau diwujudkan itu. Ada gitu. Jadi kalau orang itu sudah tidak bisa menemukan dirinya sendiri, sebab ketika ditelusuri cuma menemukan kemahaan Allah, bagaimana mungkin orang seperti ini akan sombong? Coba. Mau menemukan dirinya saja tidak, apalagi mau sombong. Itulah alasannya kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling tawadhu di dunia ini, menjadi orang yang paling rendah hati. Justru karena beliau itu orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya. Jadi kalau orang tingkatan ketakwaan itu tinggi, justru orangnya ini pasti tawadhu, rendah hati, enggak semena-mena sama orang, tidak sembarangan menilai orang.
belas kasihnya tumpah kepada kehidupan. Jadi sudah menemukan kampung asal usul. Jadi dengan demikian sangat digamblangkan oleh Maulana Rumi sebenarnya. Sangat digamblangkan oleh Maulana Rumi. Ini loh nyata sesungguhnya. Dunia rohani itu nyata. Cakrawala ilahi itu nyata. Jangan bilang tidak. Ayo famdi pergi temukan itu. Dan kau sudah dikasih potensi untuk bisa menemukan itu. Jadi kita ini sudah memiliki potensi sebenarnya untuk menemukan itu. Cakrawala keilahian itu. Kalau tidak, untuk apa? Ada perintah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Kebaikan-kebaikan itu diperintahkan agar kita terbebaskan dari kesementaraan ini. Dan kita menyaksikan cakrawala keabadian, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu. Kembalilah engkau, pergilah engkau menuju kepada asal usul amal, pandanglah begitu nyata. Jadi sesungguhnya sangat real asal usul kita itu ya, Allah Ta'ala. Kita tidak bisa bernisbat kepada apapun yang lain. Nah, setelah amal itu dirajut, setelah amal itu dijadikan rumah, dan amil orang yang berbuat kebaikan itu berada di rumah tersebut, maka di saat itulah kemudian kita menyaksikan orang itu selalu berada di situ. Itu namanya orang sudah menemukan istiqamah sebagai istana rohaninya. Kita menemukan orang itu di situ, menemukan orang itu di situ, di rumah yang sudah dibangun itu, dibangun dengan adanya kekuatan ruh Allah Ta'ala yang bersemayam di dalam orang itu. Nah, sebenarnya menyaksikan rumah kebaikan yang menjadi alamat seseorang itu sebenarnya bisa memberikan peluang kepada kita untuk menyaksikan asal usul amal itu sendiri. Jadi gini, kita menyaksikan orang-orang soleh, menyaksikan orang-orang yang baik budi pekertinya, kita bisa menyaksikan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat efektif sebenarnya bagi kita untuk mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Efektif. Karena itu kemudian sangat rasional ketika Nabi kita itu bersabda, kun ma'allah, jadilah engkau bersama dengan Allah, dekat dengan Allah. Dekat. Kalau ini tidak bisa kita tempuh misalnya, karena Allah terlampau agung dan kita seperti terbata-bata, tertatih-tatih untuk mendekat kepada hadiratnya. Fakun ma'aman ma'allah, maka dekatlah engkau dengan orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kuyup hatinya oleh kehadirat Allah, itu adalah alamat Allah sebenarnya. Alamat Allah. Makanya dekat kepada orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, sudah akrab dengan Allah, itu adalah merupakan cara yang paling efektif bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati orang-orang seperti itu. Pepet secara rohani orang seperti itu. Kita diantarkan ke sana. Itu ya, ketika membaca manakib misalnya sampai satu makalah itu kemudian diakhiri dengan Allahumma ansur nafahatir ridwan alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Ya Allah, hembuskanlah angin keridhaanmu kepada sang wali ini, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapapun manakib yang kita baca. Wa amiddana bil asraril lati awda'taha alaih, dan anugerahkanlah ya Allah kepada kami rahasia-rahasia keagunganmu sebagaimana kau telah letakkan di kekasihmu itu. Ini cara yang efektif. Maka karena itu, orang-orang yang dekat kepada Allah adalah perahu-perahu Nuh di zamannya masing-masing. Masuk dalam perahu itu, kalau mau tidur itu selamat. Ya.
Kalau mau tidur jelas tidur di dalam perahu, selamat, biarpun ada topan. Jangan coba-coba berinisiasi menciptakan perahu sendiri, habis nanti. Belum makomnya bikin perahu sendiri, habis. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu adalah perahu-perahu Nuh di zamannya masing-masing. Masuklah dalam ruang lingkup lindungannya, kita aman. Percayakan diri di sana, aman. Aman. Jadi betapa rumah rohani yang ditangguh, yang dibangun dengan amal-amal yang terpuji itu tidak saja menjadi tempat tumpangan bagi diri orang itu sendiri, bisa juga ditumpangi oleh orang-orang lain, oleh para musafir-musafir rohani yang kebingungan tengah jalan, mampir di situ, tentram batinnya. Tentram batinnya. Fadkhul ilan ila maudhi'il amai ay ilal adam. Maka masuklah, kalau demikian masuklah kepada tempat amal ay ilal adam, kepada asal usulnya ketiadaan. Kembali coba kepada ketiadaan lagi. Di ketiadaan itu kita didekap oleh kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk di situ. Masuk di situ kita terbebaskan dari apa? Dari runcingnya duri-duri kehidupan yang fana ini. Enak. Bebas, tentram. Sehingga kita bisa menyaksikan adanya perbuatan kita, asal usulnya mana, sumbernya mana, bisa menyaksikan kita. Allah sumbernya. Kita bisa menyaksikan Allah berada di balik segala kebaikan-kebaikan yang dikerjakan manusia. Menyaksikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pertanyaan saya hubungan dengan satu syair yang itu ya. Ora kesasar roh lan sukmane. Itu yang saya tanyakan. Lamun balas tro. Iya, itu. Ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane gitu. iya. Itu yang saya tanyakan hubungannya dengan syari ilmu. Apakah itu juga ada apa ya? Istilahnya orang yang kesasar roh lan sukmane itu ada sebab akibat, mungkin di dunia dia harapannya hanya syariat, tidak sampai rasa itu, ilmu rasa gitu. Itu aja gitu. Orang yang kesasar, yang nggak tahu alamat itu, memang di dunia seringkali memilih jalan kesasar. Artinya apa? Dia tidak mau menggunakan panduan-panduan dari agama Allah. Tidak mau menggunakan, ini loh kayak gini panduannya orang bekerja, ini loh kayak gini, ini kayak gini, nggak mau. Itu ditabrak semuanya. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, maka ketika ajal datang menyongsong itu kerepotan itu. Kerepotan. Karena itu kenali alamat yang kita tuju itu sejak di dunia ini. Dengan cara membuka cakrawala pemahaman seperti tadi itu, kemudian beramal baik sebanyak mungkin, dirasakan. Dirasakan. Kita tidak akan kesasar insyaallah taala untuk menemukan alamat yang kita tuju. Ketika sudah pasti bagi kita bahwa kefanaan ini sama sekali bukan alamat yang kita tuju, maka satu-satunya alamat yang kita tuju adalah keabadian. Adalah keabadian. Nah karena itu syariat semata-mata jangan. Apa syariat semata-mata? Orang merasa cukup dengan casingnya aman. Orang merasa cukup dengan casingnya aman. Orang tidak masuk kepada nikmatnya amal roh, nikmatnya amal hati. Tidak masuk. Jadi amalnya itu amal jawareh semata-mata. Amal anggota tubuh semata-mata. Jadi karena itu kemudian kita bisa menarik kesimpulan, karena Nabi kita itu teladan. Pastilah beliau orang yang paling
syariat sekaligus paling hakikat. Di mana letak hakikat? Di dalam syariat itu, jangan dipisah-pisah kemudian ya. Dipisah-pisah misalnya apa? Kalau cuma syariat aku udah lewat. Jadi kalau siang hari saya nggak puasa, kan batin saya puasa. Itu nggak bisa itu. Nabi orang paling syariat, Nabi itu orang paling hakikat. Sehingga dilukiskan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi bahwa ketika Nabi itu menghadap kepada Allah lewat sholat, lewat zikir, lewat ibadah apapun, semua ibadah itu berada di punggung Nabi agar tidak menjadi penghalang kemesraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak cukup hanya berhenti di syariat itu. Tidak cukup hanya berhenti di syariat. Syariat mesti memiliki ruhnya itu adalah hakikat. Contoh misalnya ya, kita sholat, kita wudhu misalnya. Contoh kita wudhu. Disyariatkan kalau berwudhu itu kan membasuh muka. Famsahu biwujuhikum. Ketika membasuh muka ini kita katakan sebagai tindakan syariat. Hakikatnya itu apa? Membasuh muka. Hakikatnya adalah wajah ini tidak akan kuhadapkan kecuali kepadamu. Wajah ini tidak akan kubuat kesemsem dan tertarik kecuali kepadamu. Ya. Hakikatnya seperti itu. Kalau dalam hidup ini kita hanya tertarik kepada Allah, berarti apa? Sah wudhu kita ketika mengusap wajah itu. Membasuh wajah. Sah. Tangan ya. Dibasuh sampai di sini ya. Itu syariatnya. Hakikatnya itu apa? Tidak akan meminta, tidak akan bersandar, tidak akan memohon pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Ya. Itu berarti apa? Tangannya itu sudah sah ketika dibasuh ketika wudhu itu. Sah secara hakikat. Tidak hanya syariat, hakikatnya sah. Sebab hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Ketika mengusap sebagian dari kepala, rambut misalnya. Ini adalah tempat kebanggaan. Orang itu merasakan bangga hanya dengan Allah Ta'ala. Berarti itu sudah sah wudunya. Kalau setiap amal kebaikan kita dapatkan syariat dan hakikat sekaligus, kita bebas sudah dari penjara kesementaraan ini. Bebas. Kita memang tetap saja bisa ikut kerja bakti, bantu-bantu tetangga, tapi sudah bebas dari belenggu kesementaraan. Justru itu adalah semakin apa? Mempertegas keberpihakan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan cara terlibat dalam kehidupan sosial itu mempertegas keberpihakan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya banyak orang-orang yang sudah seperti itu ya. Orang yang sudah lengket, orang yang nafasnya sudah Allah, kebanggaannya itu Allah. Ketika mau meninggal ditanya sama kawannya, butuh ditalkin enggak? Enggak butuh. Talkin itu bagi orang-orang yang masih ada kemungkinan kesasar roh langsung mani. Kalau sudah jelas kayak gitu, mau ditalkin gimana? Jelas ya? Talkin itu kalau orang kebingungan, karena ketika hidup kadang sok baik, kadang sok enggak. Kan kebingungan itu, perlu ditalkin itu. Sama dengan misalnya, apa pantas para sahabat misalnya, ketika Nabi mau wafat, tak talkin, enggak pantas. Nabi talkin. Nabi sumber dari segala makrifat, sumber dari segala cinta ilahiyat, sumber segala-galanya bahkan tidak diperlukan. Ada lagi? Saya kan? Oke ya, jadi yang tidak mudik, yang mau mudik silakan, yang tidak mudik besok malam tetap ngaji di Sewon. Oke.
مولاي صل وسلم دائما